struktur sosial kita itu menempatkan mahasiswa itu adalah calon-calon orang. Ada banyak experience yang akan didapatkan sebagai mahasiswa yang itu tidak mungkin bisa dirasakan oleh yang di luar mahasiswa. Posisi menentukan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Kurniawati di Voice of Koroba, The Real University's Voice. Saat ini kita sudah bersama dengan seorang tamu yang sangat spesial, jauh dari seberang kota. Seberang gunung. Seberang kota. Kita sambut Gus Hutri Agus Prayoga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang Gus di Ini Voice of The Koroba, Real. University's Voice. Berarti yang lainnya itu unreal atau fake ya? Yang lainnya enggak ya. Ya, jargon kami memang mengangkat betapa realnya apa yang kita obrolin supaya dari hasil diskusi kita itu mendapatkan manfaat juga. Karena kan topiknya tidak jauh berbeda, tidak jauh dari kegiatan mahasiswa, topik-topik yang tentang pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Oke. That makes us real gitu ya. Oke, Takalam bilaghatil Arabiyya atau bilaghatil Injiliziyah. what does it mean? Artinya lihat di bawah ini ya, teman-teman ya. Ini effort banget nanti ya editornya. It's okay. Nah, Gus, terima kasih sekali lagi. Selamat datang di UI Cordoba. Saya yang sangat bahagia dan ini menurut saya blessing ya buat saya. Jadi ada kampus yang sedang berjuang melampaui masa perintisan dan itu yang saya lihat sendiri itu benar-benar excellent ya, excellent. Mulai dari pimpinan kampusnya, dosen-dosennya, mahasiswanya, infrastruktur, suprastruktur maupun kurikulum di dalamnya. Wah, itu kayaknya misal nih saya dibolehkan kembali ke masa muda yang dulu dan saya asli Banyuwangi misal. Maka saya mending nggak jauh-jauh dari sini aja gitu. Oh gitu? Iya. Wah, testimoni langsung Nggak nih guys. jauh-jauh. Testimoni langsung dari beliau. Baik Gus, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Saya riset sedikit tentang Gus Hutri, ya. Panjenengan aktif di atau menemukan atau founding one platform called Majelis Gaul. So that's called founder. Iya, Yeah, founder. you found it, ya. Muassis. Tapi kalau muassis kan makomnya ketinggian ya. Makanya awalnya kan sebenarnya sama, founder muassis itu sama, pendiri atau penggagas sama. Cuman kalau di istilah pesantren kan muassis. Ya, makom saya kan santri, nggak setinggi itulah. Jadi ya juga biar lebih keren founder aja deh gitu. Beberapa kiai tanya, "Cong, founder itu apa sih?" gitu. Ngapunten Kiai, itu sinonimnya muassis. Wih, gaya mana awakmu gitu katanya. Makom tinggi. Ini ya Gus, kalau diberikan arti dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab artinya dan pemaknaannya jadi berbeda ya? Kurang lebih hampir sama sebenarnya. Artinya sense kita, value kita terhadap bahasa tuh kayaknya berbeda gitu. Founder and muassis gitu. Atau mungkin kita put that something valuable to the Arabic dan English, or gimana menurut Gus? Yang paling enak bahasa Indonesia aja deh, bahasa Indonesia, Pendiri. bahasa kita semua. Boleh Gus sambil dikenalkan Majelis Gaul itu seperti apa? Baik, sebelumnya ada satu peribahasa kan yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Okay. Itu yang ortodoks, yang udah lama. Lah yang instagramable itu tak kenal maka tak aruf. Oke. Iya. Kiu gitu kan kata orang zaman sekarang gitu. Nah, nama saya Hutri, itu bener-bener asli literally 17 Agustus. Kebetulan memang saya lahir 17 Agustus. Ya HUTRI ya HUTRI. Jadi kalau sesuai banner-banner ditanya, sesuai banner-banner usia saya itu 80 tahun di 2025 ini. Kan 1945 sampai nanti bulan Agustus ya. Saya yakin pasti kalau nggak masang banner ini makar inti ya. Inti makar. Pasti dipasang tuh. Entah namanya Dirgahayu atau namanya HUTRI. Iya. Tahun ini ke 8 bulan. Kebetulan memang lahir 17 Agustus, kemudian dinamakan Hutri. Kemudian ketika kita mondok ditanya sama pengajar salah satu ustadz, namanya inti ini kayaknya kurang islami deh. Masa jadi kiai itu kayak nggak enak didengarnya dan sebagainya. Cari yang islami. Zaman dulu nggak ada Android ya yang langsung ceklik, hai Google nama anak laki-laki yang islami. Jadi kita bingung, confused. Lalu kemudian besoknya ketemu lagi, ditagih lagi, desak lagi. Akhirnya kita jawab asal tapi kok ngeklop gitu, godak-gadik matuk gitu katanya. Jadi bisa nemu ini islami banget, tapi tetap Hutri. Loh kok bisa? Iya, hidup untuk tegakkan risalah Islam. Iya, jadi jelasnya begitu. Nah, singkat cerita lulus pondok, kemudian kita lanjut ke
kampus, ya perguruan tinggi. Waktu di pondok itu, saya sempat mikir, orang kayaknya waktu itu kan zaman viralnya atau yang lagi trending topik pada saat itu adalah kebangkitan intelektualisme. Nah, kebangkitan intelektualisme Dalam waktu bidang itu apa, Gus? dalam bidang umum. Sehingga dan rata-rata ngomong bahasa Inggris gitu ya. Oke. Gak bisa bahasa Inggris gitu kan. Itu kan kayak anunya YouTuber gitu. Iya. Kayak anu film. Kok kayak keren gitu orang ngomong bahasa Inggris itu kayak keren dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan S1-nya itu di FKIP bahasa Inggris gitu. Ya kemudian setelah lanjut bahasa Inggris keren sih, emang keren. Tapi kok ternyata bahasa Arab jauh lebih keren lagi. Ada yang lebih melampaui kerennya bahasa Inggris daripada. Akhirnya bahasa Arab karena kita bisa terkoneksi dengan para pendahulu, para sesepuh kita bisa berinteraksi secara intelektual dan spiritual dengan para pendahulu dan sebagainya. Nah, aku lihat waktu di kampus itulah, kemudian saya mikir gini, sik lah. Aku iki pondokan, terus kemudian ya nggak alim-alim banget sih, enggak, cuman iya kan nggak mungkin awam juga, maksudnya nggak terlalu awam meskipun yang nggak alim-alim banget, tapi harus ada lah sesuatu. Jauh-jauh sampai nandon itu kalau dalam bahasa Menampung saja. Iya, nampung itu lumutan. Iya. Air itu kalau mengalir meskipun agak-agak kotor tapi suci kayak di sungai. Agak-agak kotor tapi dia mengalir, dia masih bersih lah, masih dikatakan bersih. Tapi kalau air itu nandon, lumutan, berlumut. Sehingga nggak boleh gini. Apa ya yang bisa kita kontribusikan? Waktu itu gelisah. Pada waktu itu pas Majelis Gaul ini didirikannya 17 Agustus 2017. Jadi memang kita punya tradisi saat milad atau saat ulang tahun itu nggak pesta, nggak party, tapi merenung. Ini tradisi ala-ala Jawa ya dari leluhur kita dulu. Jadi istilahnya kayak kalau dalam istilah Islam itu bertahanus kayak menyendiri gitu, merenung gitu. Waktu saya merenung di 17 Agustus 2017. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku kontribusikan untuk masyarakat, untuk lingkunganku dan aku sopo dan sebagainya. Gimana caranya? Waktu itu kita sempat kepikiran bikin lembaga pondok. Kita matur waktu itu Allah yarham Kiai Haji Salahuddin Wahid, Gus Solah. Cung, pondok iku wis akeh. Kareng ngrawati. Pondok itu gak usah gawe anyar. Pondok itu sudah banyak, enggak usah bikin baru. Tinggal yang ada dirawat, yang sepuh-sepuh ini di khidmat dan sebagainya gitu. Wejangan beliau seperti itu. Jadi goleo segmentasi yang belum terjangkau selama ini oleh kalangan pesantren. Apa itu? Ya, ketemu. Kalangan milenial, Gen Z dan perkantoran. Itu segmentasinya, tergambar langsung. Langsung kayak kilatan inspirasi itu gitu, kayak strum gitu saya. 2017 akhirnya saya pikir segmentasi saya mad'u atau objek yang akan digarap di bidang dakwah dalam hal ini adalah milenial, Gen Z waktu itu belum ini sih, milenial belum in banget ya, iya, kata sama Gen Z perkantoran dan orang-orang urban di perkotaan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, terus gawe opo misalkan pondok kan dia statis di satu tempat yang orang-orang datang ke sana. Pondok itu mata air di tengah keringnya kehidupan dari nilai spiritualitas. Nah, kalau format seperti ini bukan mata air yang saya butuhkan, tapi harus jadi air hujan. Kalau mata air kan didatangi oleh orang-orang datang ke mata air. Nah, maka orang-orang sowan ke pondok dan sebagainya. Nah, kalau format yang semacam kita gagas ini harus kemudian kita air hujan. Kita yang datang ke tempat mereka, kita yang mengairi mereka dan sebagainya. Majelis. Format yang paling tepat itu majelis kan lebih fleksibel. Lebih fleksibel, bisa kesana kemari dan sebagainya. Ibaratnya pesantren itu adalah benteng, majelis itu adalah anak panahnya yang melesat keluar. Nah, singkat cerita, majelis. Terus apa namanya? Apa? Gitu. Nah, lalu kemudian kita sempat ingat dulu waktu nyuci dan itu literally pertama kali sepanjang sejarah saya nyuci sendiri karena sebelumnya dicuciin orang-orang. Itu saya di pondok itu nyuci sendiri. Masya Allah nyuci sendiri. Lah ketika nyuci sendiri itu ada pondok lain di seberang namanya Ghaniyatul Ulum. Kekayaan ilmu-ilmu Islam. Gitu. Kekayaan ilmu hazanah kekayaan ilmu-ilmu Islam. Benar. Saya kan usumi milenial, perkotaan, masyarakat urban, gaul gitu. Nah, iki disingkat gaul, Ghaniyatul Ulum. Kita gabung lah itu. Jadi lahirnya kemudian majelis gaul gitu. Jadi ini nama pas. Inspirasinya dari sana. Secara filosofi makna juga
ada lah ya, ada bau-bau pesantren gitu Ada dan tujuannya sebagainya. juga. Dan juga acceptable, lebih ngena ke kalangan yang emang dijangkau. Orang-orang memang gaul, oh keren dan sebagainya gitu. Kira-kira Ghaniyatul Ulum, kekayaan hazanah ilmu-ilmu Islam yang kita bawa. Berarti sejak 2017 sekarang sudah hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Alhamdulillah. Betul. Dan kalau dilihat dari Instagramnya Gus, saya banyak beberapa saya lihat oke. Kepo ya, Iya jangan lupa dong. like, follow, and share. Memang kalau host itu harus kepo kayaknya. Iya, Buktinya harus wajib, tanya-tanya. wajib. Oke. Nah, seperti yang saya riset itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Gaul. Alhamdulillahnya. Nah, kalau melihat dari segmentasinya, yaitu anak-anak gaul. Nah, istilahnya gaul ini dari range usianya berapa, Gus? Oke, sebenarnya awal nih ya, konsep Iya. awal nih kita ya 20-an tahun lah. Oke. Ya, dan ke bawah belasan tahun, 20-an tahun. Gus melihat usia itu, is there any problem with them? Yes, very much. Banyak sekali problem. Oke. Nah, tapi gini, awalnya gitu kan, awalnya. Iya. Tapi lama-lama kemudian, berseiring berjalannya waktu, Iya. kan meskipun orang-orang tua kan yang jiwa muda atau pengen awet nom kan juga banyak iya. orang-orang tua. Kadang orang-orang tua juga hadir. Bahkan nih, ini plot twist banget nih. Dulu ibu saya waktu ngelahirin saya Iya. ke seorang dokter almarhum ya, namanya Dr. Ahmad SPOG. Beliau itu yang nge-scan USG Iya. dan sebagainya. Waktu ibu saya hamil saya. Iya. Gitu. What happened? Singkat cerita kemudian lahirnya juga gak ada beliau. Lahir dan sebagainya. Sampai kemudian besar bikin majelis gaul, almarhum Dr. Rahmat ini jadi anggota majelis gaul. Mulai dari saya masih bayi lahir itu. Untuk berapa lama beliau Benar. sebelum- Padahal usianya udah tua sebelum meninggal, oke. usia 7 tahun. Ya beliau tanpa diundang. Maksudnya kan kita tahu diri lah ya. Kita Iya. sungkan dokter spesialis sudah sepuh terus masa di anak-anak enggak. Kita cuman bikin pamflet, sebar dan sebagainya. Tiba-tiba loh kok hadir kan nggak mungkin diusir kan? Iya. Dan juga yang lain-lainnya para bapak polisi, bapak tentara, bapak-bapak yang sudah usia 40, 50 tanpa diundang, ibu-ibu sih, terutama ibu-ibu juga banyak. Iya. Karena ibu-ibu yang pengen awet nom itu banyak ternyata. Mungkin ya Awet Gus. nom. Karena saking fleksibelnya segmen jenengan itu bisa jadi beliau-beliau itu nggak mau yang lihat yang kaku-kaku gitu loh. Iya, dan Biasanya juga nggak mau beberapa- ketinggalan zaman. Nggak Bener mau gitu. ketinggalan zaman. Nah, mulai dari segmentasi jenengan. Ini kebetulan kan UI Cordoba banyak sekali Gen Z yang baru masuk kuliah nih. Ya, usianya 18, 19, 20. 18 nggak mungkin lah ya, mungkin baru lulus ya. Ada juga yang tidak Gen Z. Iya, Mungkin usia kita ini. Iya. Nah, mereka sekarang dihadapkan dengan permasalahan ya, problematika teknologi dan AI dan segala macamnya sedang berkembang. Dan tuntutan mereka sebagai insan-insan atau calon cendekia yang disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan di depan. Sekarang gencar-gencaran nih pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Iya. Ya, kalau kita lihat di masyarakat ya, kita tahu bahwa teknologi dan dakwah itu sekarang Harus bergandengan. iya, seperti halnya yang Gus Hutri laksanakan sekarang, yang sedang lakukan sekarang. Nah, bagaimana menurut Gus Hutri teknologi digital 5.0 seperti AI, ya, terus kebermanfaatannya ke mahasiswa itu sejauh mana seharusnya? Oke. Iya. Jadi gini, banyak hal baru yang mana ini tidak hanya sekedar alat biasa, tapi ini juga mengubah habit dan culture, gitu. Mengubah habit dan culture. Bayangkan, saya sebelum bulan lalu kita ada Bahsul Masail, biasa lah ya ngaji hukum tentang tertentu. Itu ngaji tentang hukum menggambar, bikin gambar, melukis pakai AI. Mungkin kita biasa tinggal. Yang kita kaji itu hukumnya, istinbat, istidlalnya itu gak gampang. Banyak kan dalil tentang haramnya lukisan banyak, lukisan makhluk hidup dan sebagainya. Kemudian saya jadi ingat, sik lah. Penggambar pakai AI itu kan bukan aktivitas creating pakai pena atau pakai apa, tapi itu prompting. Iya, prompting. Itu bukan creating tapi prompting. Iya, giving a instruction, Statement, ya. instruction. Dia yang bekerja prompting. Benar. Tadi aktivitas menciptakan, aktivitas create, aktivitas melukis, menggambar, Benar. nggak ada di situ. Oke. Prompting. Sampai sebegitu dalam ngefeknya itu ya ke kalangan orang-orang yang cendekiawan, yang ngaji itu sampai segitu. Jadi sampai mempengaruhi kepada tahqiqul manat istilahnya. Tahqiqul manat itu kayak tinjauan fakta.
Kalau dalilnya sih tetap sama. Dalil dari dulu sampai sekarang kan tidak berubah, statis ya. Bersumber primernya Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kitab-kitab para ulama dan sebagainya. Tapi fakta ini yang terus terbarui. Nah, sama. Termasuk dengan hadirnya teknologi AI 5.0 dan sebagainya di kehidupan kita, kita harus progresif. Harus progresif. Saya ingat satu mahfudot yang banyak dipajang di pondok-pondok itu. Oke. Mahfudot itu adalah quotes dalam bahasa Indonesia, Arab bahasa Inggris quotes ya. Quote. Jadi al-muhafadatu ala qadimi sholih wal aqdu bi jadidil aslah. Kita itu memegang nilai-nilai pendahulu, nilai-nilai salaf, para sesepuh-sepuh kita yang bagus-bagus kita pegang, sambil lalu kita menyerap nilai-nilai baru yang progresif, yang lebih baik lagi gitu. Nilai progresifnya seperti apa, Gus? Artinya apa sih pelaksanaan secara konkretnya apa? Oke, contoh. Dulu untuk menyampaikan satu pesan spesifik dakwah misalkan di sini, itu harus di forum. Harus diforumkan, entah di tablik atau di pengajian atau di majelis tertentu, majelis tertentu dan sebagainya. Sekarang enggak, sambil rebahan. Cuman sekedar kopas di Google hadis tentang adab-adab sebelum tidur. Kemudian dipaste dia, ceklik. Itu sudah informasi itu nembak ke para follower-follower kita. Dulu untuk menjangkau 1.000-2.000 orang itu harus datangkan dengan effort yang luar biasa. Sekarang pesan, meskipun kalau bicara zauk atau rasa itu beda ya, beda. Online sama offline beda. Nah, tapi ketersampaian pesannya ini yang kemudian lebih makjeleb istilahnya, lebih cepat, lebih tepat, ngena dan privasinya dapat. Kita melihat konten siapa, ngaji ke siapa di ini, orang nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu antara kita dengan yang ada di sini. Makanya itu kita harus progresif dalam arti jangan anti kepada perkembangan zaman, sekaligus kita tetap tidak, kita setia kok, kita tidak akan berkhianat kepada nilai-nilai lama, nilai-nilai kebaikan yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Gitu. Jadi mahfudut tadi kayaknya menggambarkan al-muhafadatu ala qadimi sholih wal akhdu bi jadidil aslah. Soalnya gini, kalau kita gagap dalam menyikapi perkembangan ini, kita nanti akan salah sikap. Contoh. Waktu awal-awal rame-ramenya kajian online. Rame-ramenya kajian online, itu sebagian dari orang-orang kemudian menyikapi, ngaji itu nggak barokah kalau online. Ngaji itu ya harus datang langsung dan sebagainya. Itu betul. Saya termasuk yang meyakini otentiknya ngaji talaki, langsung kita menghadap kepada syekh, kepada kiai, kepada guru, itu nggak ada yang ngalahin dah otentiknya. Tapi dengan menegasikan online itu blunder. Endingnya apa? Orang-orang tersebut yang sebelumnya sangat anti, sangat takut, sangat menjelek-jelekan platform online, sekarang ya online juga. Apalagi fenomena outbreaks yang pandemi itu kemarin tuh. Itu malah bukan opsi lagi. Itu harus dimanfaatkan juga momen seperti malah seakan-akan wajib. Malah seakan-akan berkerumun kan ya, dan sebagainya. Itu jadi problem. Benar. Sementara online ya jadi sekolah, kampus, kampus-kampus agama, bahkan pondok-pondok juga menerapkan hal tersebut. Betul. Jadi value-nya, nilai-nilai para pendahulu tetap kita pegang, sambil lalu kalau dalam istilah usul fikih itu asalib wal wasail namanya. Cara-cara, sarana-sarana, strategi-strategi, terus kemudian alat-alat itu ikut perkembangan zaman. Tapi value-nya itu tetap gitu. Tetap menyebarkan nilai-nilai positif di tengah era digital. Betul. Kalau saya boleh cerita, Gus, pengalaman pandemi itu bikin stres kan, takut, banyak yang meninggal. Mati mati. Kayak kena tekanan banget loh, Gus, itu Gus. Padahal kan ada lagi nih, orang kaya mati, orang miskin mati. Oke. Menarik sekali. Ketika digitalism is not a mistake, is not a negative ya, tapi malah jadi salah satu media yang strategis untuk bisa menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Begitupun majelis gaul yang majelis gaul lakukan. Betul. Nah, sekarang Gus, peran mahasiswa nih, khususnya mereka yang digadang-gadang sebagai agent of change, the leader of the future. Agent of change ya, bukan agent of cengeng. Anak zaman sekarang tuh, generasi strawberry gitu ya. Kesabaran setipis
Tisu dibelah 7. Tiga kali titik kalau dosen nih. Waduh, wis anu story. Aku tidak sebodoh yang dikira. Si padahal siapa juga yang bilang. Waduh, Skripsi dicoret-coret zaman kita nggak masalah, iya, Gus. Kalau iya, sekarang terlalu baper. kalau sekarang berani konfront gitu. Iya. Oke, kita kembali ke topik. Sebagai agent of change atau agen perubahan, bagaimana menurut Gus mahasiswa dapat mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan teknologi modern untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat? Oke, siap. Gini, teman-teman mahasiswa spesifik nih ya, teman-teman mahasiswa. Sadar nggak Anda? Anda sadar, kadang-kadang kita tuh nggak nyadar ya. Iya. Nggak sadar diri, nggak sadar posisi. Secara alamiah, struktur sosial kita itu menempatkan mahasiswa itu adalah calon-calon orang. Maksudnya orang itu ya, Tanda kutip ya, Gus. ya orang sih manusia, iya. Maksudnya Anda itu akan jadi orang besok itu. Oke. Ya sekarang sih orang manusia, Iya. tapi Anda itu akan jadi pemegang ini, pemegang itu, Iya. pengemban ini, pengemban itu, pemimpin lah. Iya. Subhanul yaum rijadul ghad. Pemuda di hari ini itu pemimpin di esok hari. Iya. Pengemban amanah lah. Iya. Meskipun nggak harus jadi jabatan ini, jabatan enggak lah ya, tapi pengemban amanah, ya, memegang amanah. Secara alamiah itu demikian. Cuman sayangnya, to be honest nih, kita itu generasi Z saat ini tuh banyak nggak nyadar diri itu, nggak nyadar posisi itu. Usah dong kita, ya kuliah disuruh orang tua, terus kemudian itu pun ada beasiswa dan sebagainya. Nah itu akhirnya sense of struggle-nya itu jadi kurang. Gitu. Iya. Padahal makom atau positioning kita mahasiswa sebagai agent of change itu benar-benar sangat penting. Mahasiswa itulah trendsetter dalam kehidupan di kampungnya masing-masing. Iya. Beda loh. Kita tuh kalau pulang kampung sebagai mahasiswa with pride gitu ya. Iya. Itu santri juga sama ya. Santri sebagai pelajar lah ya, kaum pembelajar itu lebih pride-nya itu lebih tinggi gitu, dan sebagainya. Nah, termasuk ketika kita mengadakan satu gagasan atau satu ide, itu relatif didengarkan sebenarnya oleh masyarakat. Iya. Oh, DE mahasiswa, oh ya DE kuliah nang iki, oh DE mondok nang iki. Itu beda bobot statement kita. Iya. Bobot tindak tanduk langkah kita di tengah masyarakat jauh Diperhitungkan. lebih diperhitungkan Iya, iya. dibanding yang ya mungkin ya ini Belum bukan berarti jelek berkesempatan, ya, ya. iya. Kerja bagus, kerja atau berkarir bagus, cuman beda, rasanya itu beda. Iya. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Satu, sadar diri. Sadar dulu aja dulu, sadar. Oke. Karena yanhadul insan bima indahu min fikrin. Bangkitnya seseorang itu dari taraf berpikirnya. Oke. Kalau taraf berpikir kita udah, I am the leader of change. Aku adalah pemimpin perubahan. Aku ngefek ke masyarakat. Itu afirmasi positif itu akan meresap dalam dirinya. Gitu. Iya. Beda dengan, walah, gue arek deso. Engkau ya balik-balik wis jadi kayak ngono wis kurang lebih dan sebagainya. Beda, energinya beda. Maka nomor satu itu dulu. Yanhadul insan bima indahu min fikrin. Dari taraf berpikir kita harus sadar diri. Oh iya, aku ini itu sembarang. Meskipun kita juga nggak harus sombong-sombong juga ya. Iya. Awas lu nolak gue lu, mahasiswa. Apalagi kedokteran. Waduh. Enggak, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat sombong-sombongan. Buat ben rekoso, apa ya bahasa Jawa itu? Ben rekoso itu ben. Biar kerja keras kalau rekoso. Iya. Kerja keras sumbut Iya. dengan tanggung jawabnya, dengan kerja Iya. kerasnya, ben nggak ngentengkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak cari pengalaman. Kan ada satu quote itu, experience is the the best. Experience is the best teacher. Ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bayangkan, ada banyak experience yang akan didapatkan sebagai mahasiswa yang itu tidak mungkin bisa dirasakan oleh yang di luar mahasiswa. Iya. Dan Anda mengingkari atau mengkufuri nikmat itu. Masya Allah. Ngeri gak tuh? Maksudnya, wis dikei kenikmatan yang fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang didustakan? Dengan cara males, kemudian diajak berorganisasi, berkegiatan, mager dan sebagainya. Itu di antara tanda kufur nikmat. Artinya dikasih chance, tapi malah membuang kesempatan chance tersebut. Gitu. Maka harus banyak-banyak pengalaman. Mumpung masih mahasiswa, gali pengalaman sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah networking. Gak bisa dipungkiri ya. Orang Indonesia punya satu peribahasa yang berbunyi posisi menentukan prestasi. Duduk di depan nanti nilainya jelek. Enggak ya? AKA order. Enggak bercanda. Maksudnya gini, kalau kita punya networking bagus, kita kenal sama teman yang dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita kenal dengan berbagai background, dengan guru, dengan pengusaha, dengan apa dan sebagainya. Beda
potensi sukses itu beda dengan yang ia kenal itu aja sebenarnya. Nah, di kampus itu kesempatan emas untuk kita mengenal dunia lebih luas lagi. Apalagi UI Cordoba ya, saya dengar UI Cordoba kalau datangkan dosen tamu nggak nanggung-nanggung. Ya, ada out of country semua. Iya, ada yang mulai dari Amerika sampai Jepang, mulai dari barat, timur tengah, macam-macam semuanya ada. Doa ya, Gus. Jadi ini menunjukkan sebenarnya potensi besar itu ada, tinggal kita yang take action tadi itu, action. Jadi satu, sadar diri, kemudian yang kedua perbanyak pengalaman, dan yang ketiga networking. Mengetahui sebegitu impactful mahasiswa. Lalu apa gitu? So what gitu, Gus? Take action. Ada satu quote yang tadi sempat juga saya bawakan saat kegiatan kayak di no action, no happen. Gak ada aksi, gak ada pergerakan, gak ada kegiatan, no happen, tidak akan terjadi apa-apa. But you take action, miracle happen. Tapi Anda ambil tindakan, kuliah yang bagus, kemudian pulang ke kampungnya, bikin program ini, bikin program itu, ngide ini, ngide itu, gagasan ini, gagasan itu. Meskipun kadang gagal, meskipun kadang kan, iya namanya manusia lah ya, gak mungkin. Nobody's perfect. Iya, nobody's perfect. Itu kata orang Madura yang kuliah di London bilangnya gitu, nobody's perfect, gak ada orang yang sempurna. Tapi dengan adanya program, dengan adanya apa, dengan take action, kadang-kadang miracle itu happen. Kadang kita nggak nyangka loh, sama ketika saya menggawangi majelis gaul ini, kadang ya saya bikin plan A, gini, gak berhasil sama sekali, gak berhasil sama sekali, gagal total itu nanti saya. Tapi ternyata keberhasilan itu datang dari plan E, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Dari arah yang tidak disangka. Oh, kenapa? Karena bergerak. Yang plan A gagal, nanti dia curhat ke temennya, gini. Temennya ini ternyata nyambung. Istilah progresif tadi sebetulnya masuk ke situ, Gus. Artinya apapun yang kita kerjakan for whatever reason, meskipun itu tidak mengantarkan kita pada cita-cita yang sesungguhnya, apa yang kita yang angan-angan, ternyata ya Allah. Dari arah lain, dari arah sangka-sangka, keajaiban akan terjadi. Ana urid, anta turid, nahnu nurid, walakin nallaha fa'alu lima yurid. Saya boleh jadi punya keinginan, punya plan, punya kemauan. Anda juga, kita semua sama-sama. Tapi tetap yang berlaku di muka bumi ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Back to all of plans. Berarti semua harus dilakukan, ikhtiar apapun harus dilakukan. Tapi kalau tidak take action ya sama aja ya. Sama aja. Good. Yang bener aja. Rudy dong. Oh enggak ya. Peluang dan tantangan dakwah digital, Gus. Ini sebetulnya saya yakin ya teman-teman mahasiswa itu like, comment to whatever quotes di luar sana seperti apa, dan mereka pasti punya pemikiran bahwa aku bisa tuh bikin kayak gini. Atau mereka bikin motion picture gitu dari Canva, dari apa segala macam. Sebenarnya peluang dan tantangan mereka itu kelihatan. Menggunakan platform digital dalam dakwah. Ada yang tadi ya sebutkan, ada yang pakai Canva, ada yang mereka bisa mengoperasikan Adobe Premiere something like that. Sebenarnya apa sih yang harus dimulai sebelumnya selain niat ya? Nomor satu niat, jelas itu ya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuatunya satu niat. Nah, tapi niat ini kemudian kalau itu benar masangnya, positioning niatnya itu benar, dia itu akan brainstorming gagasan. Ide, ya selain niat itu jelas, gak usah dibahas, udah sangat jelas. Ide. Punya ide, gak punya alat, masih bisa pinjem. Masih bisa pinjem, masih bisa ngampung, masih bisa nebeng, masih bisa dan sebagainya. Tapi punya alat, gak punya ide, apa yang bisa dilakukan? Gak ada. Jadi satu ide, niat yang bagus itu pasti memancarkan ide yang brilian. Nah, setelah ide yang brilian baru kemudian diaplikasikan di aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, saya ingat satu quote yang tadi. Jadi konten yang bagus itu adalah konten yang jadi dulu aja. Dan ini perkara dievaluasi, dikoreksi, di apa itu nanti, itu dinamika, itu bagian dari terbentuk. Gitu. Tapi kalau udah stuck, diem aja, nggak kemudian beraktivitas dan sebagainya, nggak take action dan sebagainya, udah akan stuck di situ nantinya. Siap. UI Cordoba, Universitas Islam Cordoba,
kalau dari namanya sendiri sudah menggambarkan betapa kami menjunjung nilai-nilai Islam ya. With the Saya langsung kebayang Spanyol ya, Real Madrid sama Barcelona, saya langsung ke sana. Cordoba, right? Kebayangan. Ya. Excellence in science, growth in faith. Kami berusaha untuk baik di ilmu pengetahuan, excellence in science, dan berkembang atau bertumbuh bersama dengan keimanan. Oke. Nah, pesan Gus ya untuk UI Cordoba, mahasiswa UI Cordoba dan secara umum kami ya, Oke. apa sih yang perlu kita persiapkan Oke. ya untuk menyongsong perkembangan digitalism di depan supaya kita satu nggak larut, kita tidak hanyut ya, tidak hanyut, lalu kita bisa survive atau struggle menjunjung nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Monggo Gus. Be konsisten. Tetaplah jadi konsisten. Konsistensi is 99% of ability. Oke. Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi dengan gocekannya yang sangat hebat, bahkan disebut goat. Nggak tahu apa sih katanya goat, lupa. Pokok goat lah, orang yang hebat banget, master banget. Itu tidak seketika seperti itu. Dia berlatih, dia mencoba 1 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali sampai dia mastering bidangnya. Nah sama, teman-teman mahasiswa UI Cordoba, Anda sudah punya visi yang bagus, dipimpin, dihandle oleh SDM yang sangat bagus, yang nggak kaleng-kaleng. Tinggal tantangannya adalah pada konsistensi. Istiqomah kalau dalam bahasa ininya. Istiqomah itu memang berat. Yang ringan adalah istirahat. Nah, itu ringan banget ya kalau istirahat. Jadi konsisten. Karena apa? Karena visinya udah bagus. Arah jalannya udah tepat. Tinggal konsistensi meniti jalan itu. Semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hanya bisa berikhtiar, lalu kemudian takdir kemenangan adalah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya curiga, saya husnudon berat. Insya Allah UI Cordoba ini akan jadi salah satu kampus yang mewarnai tidak hanya di Banyuwangi, meskipun nyempil istilahnya. Ini kayak hidden gem gak sih? Iya, kayak hidden gem. saya setuju. Tapi itu kalau bagi kalangan orang healing kan yang cari yang tempat-tempat wisata. Iya. Kalau bagi para pencari ilmu, kalau bagi para intelektual cendekiawan, hidden gem itu yang kayak gini nih Iya, gitu. semoga Kok ya, Gus. ada di kampus yang pojok-pojok kemudian ada yang punya konsep seperti ini, program seperti ini, dan sebagainya. Kita doakan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman juga dimudahkan untuk bisa konsisten, bisa istiqomah, jaga semangat, ikuti alurnya. Memang kadang gini, kadang kita itu sering tidak konsisten gara-gara terjebak pada kebosanan, boring ya. Kemudian terjebak pada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya. Tapi yakinlah, yurko ila kimamil ma'ali haziman, waroda ila qa'ri roda mutaraddidu. Orang yang teguh pendirian, yang konsisten, teguh. Kalau kata orang Madura sih cakeng ya. Bahasa Jawanya apa ya? Pokok konsisten lah, berani gitu. Dia itu akan naik ke puncak-puncak kemuliaan. Sementara orang yang ragu-ragu, orang yang pemalas, orang yang kemudian mager, maka dia akan jatuh ke jurang-jurang kehinaan. Kita doakan semoga teman-teman yang di UI Cordoba semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan jadi orang-orang sukses masa depan insya Allah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Gus atas diskusinya pada kesempatan kali ini dan juga terima kasih datangnya ke UI Cordoba. Semoga lain kesempatan kita bisa mungkin kuliah di kelas lah. Berbagi ilmu, menyeberangi gunung ya, gunung Gemeter. Iya. Gunung Gemeter. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan bersama Gus Putri. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.